Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sita Diva Nabila dan rekan saya Vindi Widya dalam acara Liputan 6 Pagi untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam dan terpercaya yang telah kami rangkum pada pagi ini. Berita pertama, Presiden Joko Widodo resmi membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di tahun 2022 pada Senin kemarin. Presiden apresiasi jumlah investor lokal yang meningkat saat membuka pasar saham tahun 2022 dan juga menyampaikan kabar gembira bahwa vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah melampaui target. Pada saat peresmian pembukaan Bursa Efek Indonesia, Presiden menyebut target pasien vaksinasi COVID-19 yang telah mencapai target di angka 280 juta dosis. Dengan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 semakin membaik. Presiden Jokowi juga menyebut kinerja IASG tahun 2021 menunjukkan kinerja positif dibandingkan bursa saham negara tetangga. Selain itu, jumlah investor naik tinggi dengan meningkatnya investor retail dari generasi milenial. Investor pasar modal ini juga naik sangat tinggi sekali. Di 2017 tadi disampaikan oleh Pak Ketua OJK 1,1 juta. Hari ini mencapai 7,4 juta investor, utamanya investor retail ini yang banyak dari anak-anak muda, milenial, Gen Z, semuanya masuk. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Berita selanjutnya, terungkapnya kasus ruda paksa guru terhadap santrinya. Pesantren Bina Qurani di Kuningan, Jawa Barat ditutup sementara. Selama beroperasi, saudara, pesantren tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. Pondok Pesantren Bina Qurani akhirnya ditutup sementara pasca guru ngaji sekaligus pimpinan Pondok Pesantren AA ditangkap Satreskrim Polres Kuningan terkait ruda paksa terhadap 8 santrinya. Penutupan pesantren dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh Polres Kuningan. Selain kasus ruda paksa, Kementerian Agama Kuningan juga menyatakan selama beroperasi ternyata Polres Bina Qurani ini tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. AH ya, pelaku ternyata di daftar lembaga kami, ternyata lembaga itu belum memiliki izin operasional. Karena saat ini kegiatan belajar mengajar dihentikan terlebih dahulu dan para santri sudah dikembalikan ke orang tuanya sampai proses ini selesai. Sejauh ini, selain memeriksa 8 korban, polisi juga sudah memeriksa 21 saksi, termasuk teman, guru, dan santri tersangka. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah untuk pengadaan karangan bunga. Anggaran ini dinilai fantastis di tengah masyarakat yang semakin terdesak kebutuhan ekonomi. Anggaran pengadaan karangan bunga pemerintah Kota Bekasi menuai polemik dalam situs pelayanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kota Bekasi. Tertera nilai anggaran karangan bunga lebih dari 1,1 miliar rupiah. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan anggaran tersebut. Karangan bunga diberikan sebagai ucapan duka, selamat, dan peresmian sebuah acara. Terlebih ia tidak bisa memenuhi seluruh undangan warga, sehingga karangan bunga yang dikirim bisa sebagai pengganti. 1,1 itu, ya, satu hari aja wali kota itu diundang oleh puluhan warga. Ya, puluhan warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Sumber anggaran karangan bunga berasal dari APBD 2022. Pengguna dari pengadaan barang ini ada di bawah Satuan Kerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi. Pembeca motor di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi berbahaya di jalan raya.
Sayangnya belum ada teguran atau sanksi bagi pengendara ugal-ugalan ini. Aksi berbahaya pembeca motor di Jalan Veterani Makassar beberapa hari lalu tentu bukan untuk ditiru. Hal ini menjadi viral di media sosial karena dilakukan ketika pembeca motor ini tengah membawa penumpang. Tak hanya itu, pengemudinya juga tampak membonceng seseorang. Selain membahayakan diri, tindakan ini tentu berisiko bagi pengguna jalan lain. Warga pun menanggapi beragam aksi ini. Ini kan sudah viral. Nah, ini juga yang pertama itu membahayakan pengguna beca yang viral ini. Terus dia juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Itu cukup membahayakan untuk bagi yang atraksi itu maupun juga bagi pengguna jalan yang lain. Ya sebaiknya juga untuk beberapa pengguna jalan yang lain lebih berhati-hati, apalagi yang melakukan atraksi. Beruntung tidak ada korban dalam aksi nekat pembecak motor. Namun warga meminta polisi dan pemerintah kota menindak perilaku berkendara seperti ini agar tidak terulang lagi dan mencegah terjadinya kecelakaan yang memakan korban. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Arab Saudi. Fenomena hujan salju di kota Tabuk, Arab Saudi yang berada di perbatasan antara kota Arab Saudi dan Yordania. Akibat badai salju, sejumlah kendaraan di pegunungan Tabuk terjebak di tumpukan salju. Badai salju ini terjadi di awal tahun baru dan merupakan pemandangan tidak biasa di Arab Saudi. Pemirsa, bioskop di Amerika Serikat kebanyakan tutup di awal tahun. Namun, penjualan tiket sequel Spider-Man No Way Home justru mencetak penjualan tiket sebesar 52,7 juta US dollar sepanjang akhir pekan. Dan 3 minggu penjualan mencapai angka fantastis sebesar 609,9 juta US dollar. Peringkat 2 box office ditempati sequel film animasi Universal Pictures bertajuk Sintu yang meraup 19,6 juta US dollar. Dan total 2 minggu terjual tiket 89,7 US dollar. Peringkat ketiga film The Kingsman keluaran Disney mencetak penjualan tiket 4,5 juta US dollar setelah debut yang buruk di minggu lalu, film Warren Forest Matrix. Penjualan tiket yang menurun drastis hanya meraup 3,8 juta US dollar minggu kedua dan hanya menempati peringkat kelima. Beralih ke berita selanjutnya, kabar gembira saudara untuk warga yang sudah divaksin COVID-19 2 kali, pemerintah akan memulai vaksin dosis ketiga pada 12 Januari mendatang. Vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster akan diberikan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Usai mengikuti ratas di Istana Kepresidenan kemarin, Menteri Kesehatan menyampaikan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster akan diberikan pada kelompok usia 18 tahun ke atas, sesuai rekomendasi dari WHO. Vaksin booster ini akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Pemerintah pun telah mengidentifikasi ada 21 juta sasaran di bulan Januari yang telah masuk kategori. Selain itu, vaksinasi booster ini akan dimulai dari kota atau kabupaten yang telah memenuhi kriteria yang memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 70% dan 60% dosis kedua. Saat ini ada 44 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Presiden akan jalan tanggal 12 Januari, ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup acara berita seputar pagi ini. Saya, Vindi Widya dan Sinta Divana Bila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.